Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap pengaruh pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah menjadi citra tersendiri bagi sejarah pendidikan Indonesia. Begitu banyak karya-karya Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan dalam dunia pendidikan yang selalu bergema di hati kita. Di antaranya 3 slogan yang disebut dengan Pratap Triloka, yaitu Inarsa Sungguh Tulada, Imadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberi dorongan. Sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakoni seorang guru, bukan sekedar sosok yang berdiri di depan dan mentransfer ilmu ke peserta didik, tapi juga di saat melakukan pengambilan keputusan harus mampu berdiri di antara peserta didik dan di belakang mereka. Sistem ini mengajarkan kepada seorang pendidik untuk rendah hati, pengertian, mengayomi, memahami dan bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didiknya untuk menyambut masa depan Indonesia yang beragam. Makna Inarso Sung Tulada. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambil keputusan hendaknya harus melalui pertimbangan dengan mendasari prinsip-prinsip kemanusiaan, mengambil suatu keputusan yang bijak, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi tauladan bagi murid-muridnya, baik di kelas ataupun di sekolah. Makna Imadya Mangunkarsa, yaitu di tengah membangun karsa, semangat dan motivasi. Maksudnya, di saat keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan semangat, motivasi, niat, kemauan, dan keinginan yang timbul dalam diri peserta didik yang menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Makna Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Maksudnya, pengambilan keputusan yang diambil seorang guru di saat sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan dukungan atau motivasi lahiriah dari sudut fisiknya dan motivasi batinnya dari sudut moralnya kepada murid-murid di sekolah. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Jika nilai-nilai guru dengan karakter baik, berpegang teguh dengan kejujuran, memiliki sikap beriman dan bertakwa, mampu mengendalikan emosinya dengan baik, tentu mampu mengajarkan murid tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Guru akan membantu muridnya memahami nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka sendiri. Kemudian mereka mempercayainya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siapa mereka sendiri. Hingga kemudian mereka terus menghidupinya. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-muridnya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri pendidik sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya sangat berpegang dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri pendidik sebagai seorang pemimpin pembelajaran tentunya sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang akan mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan bertanggung jawab, sehingga menciptakan keselarasan dalam kehidupannya kelak. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menyemai nilai-nilai kebaikan yang tertanam dalam dirinya melalui pendidikan. Dalam praksis penyemaian nilai-nilai itu, pendidik menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukan objek pendidikan. Artinya, peserta didik diberi ruang yang seluasnya untuk melakukan eksplorasi potensi-potensi dirinya dan kemudian berekspresi secara kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Maka dari itu, keputusan yang diambil akan mampu dipertanggungjawabkan dan menjadi bagi para. Namun sebaliknya,
Jika seorang guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kehilangan idealismenya dengan mementingkan diri sendiri, pastinya akan mempengaruhi keputusan yang diambil, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pendampingan yang diberikan pendamping dan fasilitator pada kegiatan coaching atau bimbingan tentu sangat membantu guru sebagai pemimpin pengambil keputusan, karena pendamping dan fasilitator dalam hal ini sebagai coach sangat membantu guru sebagai bukti dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki guru, membantu guru menemukan solusi-solusi dari dirinya sendiri, serta mampu meluruskan kembali sumbatan yang alami coaching dalam penggalian potensi atas pertanyaan-pertanyaan yang mengarah sehingga dapat menuju ke suatu pengambilan keputusan yang tentunya akan berimbas pada murid, yaitu berpusat pada murid dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid serta mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki peserta didik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika. Sebelum mengetahui tentang 4 paradigma dilema, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, pembahasan studi kasus harus tetap mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berdasarkan norma-norma yang ada dengan menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dan juga dengan mempertimbangkan sebelumnya hal-hal yang tidak terduga setelah pengambilan suatu keputusan itu, serta melakukan doa sebelum menyelesaikan kasus atau permasalahan. Tentunya dengan memegang teguh nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan etika, maka setelah menyelesaikan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika, akan terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman dan nyaman, yaitu pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kerahasiaan, kebenaran lawan kesatiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Adapun 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli, dan 9 langkah pengambilan keputusan melalui pengujian, yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, dengan melakukan pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 5. Pengajuan paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan. Terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini berimbas yang berpihak pusat dan berpusat pada murid sehingga memberikan pembelajaran bermakna pada mereka kelak dalam hidupnya. Dengan mengambil keputusan yang tepat akan terjalin hubungan atau keterikatan antara warga sekolah, interaksi antar warga sekolah, rasa saling mempercayai dan saling menghargai antar warga sekolah, sehingga terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Pengambilan keputusan begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan prasyarat penentu tindakan. Pengambilan keputusan yang tidak tepat akan menimbulkan banyak masalah atau mungkin saja berupa penyesalan yang tak kunjung padam. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa pengambilan keputusan adalah salah satu bagian penting dari episode kehidupan yang selanjutnya, maka kita dituntut untuk memperhatikan berbagai faktor atau hal-hal yang akan muncul ketika suatu keputusan kita ambil. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari atau masa yang akan datang.
namun itu bukanlah alasan untuk menunda atau bahkan tidak membuat suatu keputusan. Selanjutnya, apa kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan? Kesulitan di lingkungan yang saya rasakan dan menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema itu yaitu nilai dan budaya masyarakat dalam lingkungan yang berbeda, sulitnya memahami pola pikir dan karakter masyarakat di lingkungan, sulitnya menentukan paradigma dan prinsip resolusi karena kebiasaan selalu menganggap benar lawan benar. Pengaruh pengambil keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan akan pengajaran yang memerdekakan murid-murid, yaitu dengan memperhatikan karakteristik, profil murid, gaya belajar murid yang berbeda-beda. Guru hanya sebagai among atau fasilitator, berhamba pada murid, memperhatikan dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan dan keahlian profesional yang diemban dan dihayatinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat memerdekakan murid serta dapat memberikan pendidikan yang bermakna sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan hendaknya berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika, harus senantiasa menghormati hak-hak asasi murid, mengarahkan pengambilan keputusan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi-potensi yang dimilikinya, memberikan rasa keadilan dan bijaksana, bermakna dan berpusat pada murid. Dengan cara seperti itu, maka seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, karena suatu pengambilan keputusan yang tepat akan dijadikan contoh atau teladan dalam hidup mereka kelak, serta memberikan pembelajaran yang bermakna dan tak terlupakan. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dalam pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambil keputusan memiliki peran sentral dalam mendidik dan mengajarkan murid-muridnya, terutama nilai-nilai budi pekerti yang dimilikinya akan menjadi suatu contoh atau teladan yang menjadikan suatu budaya positif dalam diri peserta didik. Dan sebagai pembiasaan, guru hanya menjadi fasilitator atau dengan peran among. Guru harus mampu memberikan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dengan memperhatikan sistem kerja otak. Selain itu, guru memberikan kebebasan murid untuk menggali potensi-potensi murid yang memberikan kebebasan dan cirikan merdeka belajar dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di saat murid merasakan kejenuhan dalam belajar, mengimbangi dengan kompetensi sosial emosional, selagi murid-murid yang memiliki permasalahan dan mengatasi permasalahan mereka, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mengambil keputusan dengan mengadakan coaching kepada murid serta melaksanakan paradigma dilema, prinsip resolusi, dan 9 pengujian pengambilan keputusan kepada murid-muridnya baik di kelas dan di sekolah.